Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaan kalian semua? Baiklah anak-anak sekalian, kita akan masuk pada pelajaran berikutnya, yaitu matematika pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan belajar matematika berikutnya pada bab 2. Perhatikan pelajaran berikut ini. Hai, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar tentang konsep faktor dan kelipatan bilangan. Nah, ikutin terus videonya sampai habis agar kalian mengerti materi ini. Permasalahan yang berhubungan dengan FPB dan KPK banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kamu cara menentukan FPB dan KPK? Pelajari materi pada pembelajaran ini agar kamu mengetahui cara menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan. Nah, anak-anak, yang pertama akan kita pelajari adalah faktor suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah pembagi habis suatu bilangan yang ditentukan. Nah, dengan kata lain, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Oleh karena itu, faktor juga disebut dengan pembagi. Untuk memahami cara menentukan faktor suatu bilangan, yuk kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, anak-anak, jangan lupa siapkan kertas kalian untuk ikut mencoba mengerjakan soal. Soalnya adalah tentukan faktor dari 6. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu angka berapa saja yang dapat membagi habis nilai 6. Membagi habis 6 artinya tidak menimbulkan pecahan desimal. Ada 4 bilangan yang dapat membagi habis 6, yaitu 6 dibagi 1 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2, dan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Berdasarkan keempat operasi pembagian di atas, ternyata 6 habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 3, dan 6. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jika disajikan dalam bentuk tabel, maka hasilnya sebagai berikut. 6 dibagi 1 sama dengan 6, dibagi 2 sama dengan 3, dibagi 3 sama dengan 2, dan dibagi 6 sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan membahas faktor persekutuan dua bilangan. Sebelumnya kamu telah mempelajari cara menentukan faktor dari sebuah bilangan. Bagaimana cara menentukan faktor dari dua bilangan? Nah, faktor persekutuan dari dua bilangan merupakan faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Untuk menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan faktor dari kedua bilangan. Kedua, lingkari faktor-faktor yang sama dari kedua bilangan. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan tersebut disebut dengan faktor persekutuan. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, tentukan faktor persekutuan dari 9 dan 12. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita cari dulu faktor dari 9. Ada 3 bilangan yang dapat dibagi habis dengan 9. 9 habis dibagi 1, hasilnya 9. 9 habis dibagi 3, hasilnya 3. Dan 9 habis dibagi 9, hasilnya 1. Berdasarkan hasil operasi pembagian ini, ternyata ada 3 bilangan yang habis membagi 9. Yaitu 1, 3, dan 9. Nah, jadi faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9.
Sekarang kita cari lagi faktor dari 12. Ada 6 bilangan yang dapat membagi habis 12. Bilangan tersebut adalah 1, 2, 3, dan kemudian 4, 6, dan 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah kita ketahui faktor dari 9 dan 12, selanjutnya kita cari angka yang sama antara faktor 9 dan 12. Ada dua faktor yang sama antara 9 dan 12, yaitu 1 dan 3. Jadi, faktor persekutuan dari 9 dan 12 adalah 1 dan 3. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita masuk lagi pada contoh soal, tentukan kelipatan bilangan dari 5. Pembahasannya adalah, yang pertama, kita harus mengkalikan dulu 5 dengan bilangan asli. Bilangan asli tersebut adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 1 dikali 5 hasilnya 5, 2 kali 5 hasilnya 10, 3 kali 5 hasilnya 15, dan 4 kali 5 hasilnya 20. Jadi, kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat kelipatan persekutuan dua bilangan. Kelipatan persekutuan merupakan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk menentukan kelipatan persekutuan dua bilangan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, tentukan kelipatan dari setiap bilangan. Kemudian, tentukan bilangan yang sama dari kelipatan bilangan. Yang ketiga, tandai dengan melingkari bilangan yang sama. Perhatikan lagi contoh soal berikut ini. Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Pembahasannya adalah, kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 3 dan 4. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Dari kelipatan dua bilangan ini, ada dua angka yang sama yaitu 12 dan 24. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Oke anak-anak, ini adalah pembahasan terakhir dari materi kita hari ini. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya, bilangan tersebut hanya bisa dibagi oleh 1 dan dibagi oleh angka bilangan itu sendiri. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh tabel berikut ini. Yang pertama adalah bilangan 2. Bilangan 2 memiliki faktor 1 dan 2. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa banyaknya faktor dari bilangan 2 adalah 2, sehingga bilangan tersebut disebut dengan bilangan prima. Begitu juga dengan bilangan 3. Akan sedikit berbeda pada bilangan 4, di mana 4 memiliki 3 faktor yaitu 1, 2, dan 4. 4 dapat habis dibagi oleh 1, dibagi 2, dan dibagi 4. Sehingga bilangan ini disebut bukan bilangan prima. Yang kedua adalah faktor prima. Apakah kamu tahu yang dimaksud faktor prima?
Ayo perhatikan contoh berikut untuk mengetahui apa sih faktor prima itu. Contoh soalnya, tentukan faktor prima dari 12. Cara pertama, cari terlebih dahulu faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Semua bilangan ini dapat habis dibagi dengan 12. Dari bilangan di atas, dapat kita tentukan bahwa faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Karena 2 merupakan bilangan prima yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, begitu juga dengan 3 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Cara kedua, kita menggunakan pohon faktor. 12 terlebih dahulu kita bagi dengan bilangan terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, 6 masih bisa kita kecilkan lagi dengan dibagi dengan 2 akan menghasilkan 3. Apakah 3 bisa dibagi lagi? Jawabannya tidak. 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 3. Dari pohon faktor di samping dapat kita tentukan bahwa faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Sampai di sini dulu materi kita hari ini ya anak-anak. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.